Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Syahrizablok dengan NIM 2253359 dari kelas TI 3C. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya akan membahas tentang enkapsulasi Ethernet. Modul ini dimulai dengan pembahasan teknologi Ethernet, termasuk penjelasan tentang supplier MAC dan bidang frame Ethernet. Ethernet adalah salah satu dari dua teknologi LAN yang digunakan saat ini. Yang lainnya adalah LAN kabel WLAN. Ethernet menggunakan komunikasi kabel, termasuk Twisper, link serat optik, dan kabel koaksial. Ethernet beroperasi pada lapisan data link dan lapisan fisik. Ini adalah keluarga teknologi jaringan yang didefinisikan dalam standar IEEE 802.2 dan 802.3. Ethernet mendukung berbagai data berikut ini: 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps, 10.000 Mbps, 40.000 Mbps, dan yang terakhir 100 Mbps. Selanjutnya ada sublapisan tautan data. Protokol IEEE 802 LAN termasuk Ethernet menggunakan dua sublapisan terpisah berikut dari lapisan data link untuk beroperasi. Mereka adalah Logical Link Control atau LLC dan Media Access Control atau MAC. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ingatlah bahwa LLC dan MAC memiliki peran berikut di lapisan data link. Yang pertama, sublapisan LLC. Sublapisan IEEE 802.2 ini berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras di lapisan bawah. Yang kedua adalah sublapisan MAC. Sublapisan ini misalnya IEEE 802.3, 802.11, atau 802.15 diimplementasikan dalam perangkat keras dan bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol media akses. Selanjutnya ada sublapisan MAC. Sublapisan MAC bertanggung jawab untuk enkapsulasi data dan media akses. Enkapsulasi data IEEE 802.3 meliputi hal berikut. Yang pertama, bingkai Ethernet. Ini adalah struktur internal bingkai Ethernet. Yang kedua, pengalamatan Ethernet. Bingkai Ethernet mencakup alamat MAC, sumber dan tujuan untuk mengirimkan bingkai Ethernet dari Ethernet NIC ke Internet NIC pada lane yang sama. Yang terakhir ada deteksi kesalahan Ethernet. Bingkai Ethernet menetapkan cuplikan urutan pemeriksaan bingkai atau FCS yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan. Yang kedua dan selanjutnya ada mengakses media seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sublapisan MAC IEEE 802.3 mencakup spesifikasi untuk standar komunikasi internet yang berbeda melalui berbagai jenis media termasuk beda dan serat. Selanjutnya ada bidang bingkai Ethernet. Ukuran frame Ethernet minimum adalah 64 byte dan maksimum yang diharapkan adalah 1518 byte. Ini mencakup semua byte dari bidang alamat MAC tujuan melalui bidang frame check sequence atau FCS. Bidang pembukaan tidak disertakan saat menjelaskan ukuran bingkai. Selanjutnya masuk ke alamat MAC Ethernet. Alamat MAC dan hexadesimal. Dalam jaringan alamat IP versi 4 direpresentasikan menggunakan sistem bilangan basis 10 desimal dan sistem bilangan basis 2 biner. Alamat IP versi 6 adalah dan alamat Ethernet direpresentasikan menggunakan sistem angka 16 basis hexadesimal. Untuk memahami hexadesimal, Anda harus memahami biner dan desimal. Sistem penomoran hexadesimal menggunakan 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Alamat Ethernet terdiri dari 48 bit. Hexadesimal digunakan untuk mengidentifikasikan alamat Ethernet karena satu digit hexadesimal memiliki 4 bit biner. Karena itu alamat MAC Ethernet 48 bit dapat dinyatakan hanya dengan menggunakan 12 nilai hexadesimal. Selanjutnya ada pemrosesan bingkai. Kadang-kadang alamat MAC disebut sebagai alamat yang terbakar karena alamat tersebut dikodekan dalam memori hanya baca atau ROM pada MIC. Ini berarti alamat tersebut dikodekan ke dalam chip secara permanen. Selanjutnya ada alamat MAC unicast. Di Ethernet, alamat MAC yang berbeda digunakan untuk komunikasi unicast, siaran, dan multicast lapisan 2. Alamat MAC unicast adalah
alamat unik yang digunakan. Sebuah frame dikirim dari satu perangkat transmisi ke satu perangkat tujuan. Klik mainkan. Selanjutnya siarkan alamat MAC. Bingkai siaran Ethernet diterima dan diproses oleh setiap perangkat di line Ethernet. Fitur siaran Ethernet sebagai berikut. Yang pertama, ia memiliki alamat MAC tujuan FF, 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 FF dalam hexadesimal 48 biner. Itu yang kedua, itu membanjiri semua port switch Ethernet kecuali port masuk. Yang ketiga, itu tidak diteruskan oleh router. Selanjutnya ada alamat MAC multicast. Frame multicast Ethernet diterima dan diproses oleh sekelompok perangkat di LAN Ethernet yang termasuk dalam grup multicast yang sama. Fitur multicast Ethernet sebagai berikut. Yang pertama, terdapat alamat tujuan 01005E bila data yang dienkapsulasi adalah paket multicast versi 4, IP versi 4, dan alamat MAC tujuan 3333 bila data yang dienkapsulasi adalah paket multicast IP versi 6. Ada alamat MAC tujuan multicast lain yang dicantumkan ketika data yang dienkapsulasi bukan IP, seperti spanning tree, protokol STP, dan link layer discovery protocol atau LLDP. Yang ketiga, itu membanjiri semua port switch Ethernet kecuali port masuk, kecuali switch dikonfigurasikan untuk penilaian multicast. Dan yang terakhir, itu untuk diteruskan ke router. Selanjutnya ke tabel alamat MAC. Switch Ethernet layer 2 menggunakan alamat MAC layer 2 untuk membuat keputusan penerusan. Ia sama sekali tidak menyadari data protokol yang dibawa dalam bagian data frame, seperti paket IP4, pesan ARP, atau paket IP versi 6 ND. Switch membuat keputusan penerusan hanya berdasarkan alamat MAC Ethernet layer 2. Penerusan bingkai pada Cisco switch. Switch menggunakan salah satu metode penerusan berikut untuk mengalihkan data antar port jaringan. Yang pertama, peralihan simpan dan maju. Metode penerusan bingkai ini secara menerima seluruh bingkai dan menghitung CRC. Yang kedua, peralihan potong. Metode penerusan bingkai ini meneruskan bingkai sebelum diterima seluruhnya. Peralihan melalui jalur. Dalam peralihan potong melalui, cara bertindak berdasarkan data segera setelah data diterima. Bahkan jika transmisi belum selesai, switch melakukan buffering pada frame secukupnya untuk membaca alamat MAC tujuan sehingga dapat meneruskan ke di mana ia harus menerima data. Alamat MAC tujuan terletak di 6 byte pertama frame setelah pembukaan. Switch mencari alamat MAC tujuan dalam tabel switchingnya, memasukkan port antar mata keluar dan meneruskan frame ke tujuannya melalui port switch yang ditunjuk. Selanjutnya ada MDX atau MDIX otomatis. Koneksi antar perangkat dulunya membutuhkan penggunaan kabel crossover atau straight talk. Jenis kabel yang diperlukan bergantung pada jenis perangkat interkoneksi. Misalnya, gambar mengidentifikasikan jenis kabel yang benar yang diperlukan untuk menghubungkan perangkat switch to switch, switch to router, switch to host, atau router to host. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan perangkat sejenis, dan kabel straight talk digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.